Siang Mbak Ella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman di sana? Sehat ya? Oke, sambil share-share tautan tap-tap layarnya kita doa dulu yuk. Bismillah. Ya Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Mau itu? Oke ya, ya Allah, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, nggak mau dia, nggak mau dia. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Sehat ya teman-teman semuanya ya, siap ya. Oke, pada dasarnya kita cuma tanya jawab aja sih dan ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Oh ya 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 ya. Oke ya, siap Mbak Neni ya, Mbak Aulia ya, siap Mbak Tuti ya. Oke ya guys, siap ya. Oke ya, siap Mbak Feve. Dah, aku mulai boleh? Boleh ya guys, bismillah ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Oke ya guys, aman ya teman-teman semuanya ya. Oke ya. Siap ya Mbak Nelly ya, Mbak Eli dan Mbak-mbak lainnya ya. Siap Mbak Saumiati ya. Oke Mbak, siap Mbak Ella. Aku mulai boleh guys, aku mulai boleh ya. Oke. Oke, aku mulai boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, alhamdulillah aman ya, siap Mbak Neni ya. Tadi ada pertanyaan udah lewat ya guys. Iya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ustazah meninggal di akhir Ramadan apakah wajib zakat? Betul. Ketika dia masih ada nyawa sampai 30 Ramadan maka dia wajib zakat. Tapi kalau dia meninggal di pertengahan Ramadan dia tidak wajib zakat, fitrah ya. Oke. Aman ya. Udah gimana? Udah bayar zakatnya? Sudah bayar zakatnya teman-teman? Ya, sudah bayar zakatnya. Nah, keluarkan itu zakat ya. Oke guys, siap ya. Kita lanjut ya. Sehari tidur berapa jam Ustazah? Waduh, sekitar 6 jam ya. Siap Mbak Indra ya. Oke ya. Ustazah, siap Mbak Ella. Aku nggak bisa kurang tidur. Aku lebih bagus kurang perhatian daripada kurang tidur. Selebeu. Oke ya guys, iya aku lebih baik kurang perhatian daripada kurang tidur. Oke ya, kita lanjut asik ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ustazah, oke, boleh aja Mbak Ardi, nggak ada masalah Mbak Ardi ya. Aku sehat alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, kalau tiba-tiba muntah saat puasa, gimana Ustazah? Apakah puasanya dilanjutkan? Baiklah Ustazah katanya. Baik, kalau kita muntah saat puasa, kalau nggak sengaja boleh batal ya. Kalau nggak sengaja boleh batal, artinya batal puasa karena sakit. Tapi kalau batalnya itu karena kalau muntahnya itu disengaja maka dia tidak batal ya. Maka dia batal. Kalau nggak disengaja maka tidak batal ya. Oke guys, Ustazah, oke cowok ikut ngajinya Ustazah hukumnya apa? Nggak apa-apa wo, santai aja wo ya. Ustazah, orang yang tidak puasa wajib zakat fitrah nggak? Orang yang puasa maupun tidak puasa tetap harus bayar zakat fitrah, nggak jadi masalah ya. Oke ya guys, gitu ya. Jadi mau dia puasa atau tidak maka dia tetap wajib zakat fitrah. Ustazah, zakat apa wajib? Zakat apa wajib diharuskan zah? Iya, zakat itu status hukumnya adalah wajib ya guys. Kalau tidak berzakat maka dia berdosa. Zakat langsung diberikan pada orang miskin bagus banget kalau Mbak yakin ada orang miskin di sekitar Mbak. Lalu Mbak berikan zakat kepada fakir dan miskin. Itu bagus banget nggak masalah ya. Ustazah boleh nggak kasih zakat ke kakak kandung yang janda dan susah? Boleh nggak kasih zakat ke kakak kandung yang janda yang susah? Boleh, nggak masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah aman ya guys. Ustazah siap ya. Diam sama suami karena suami dikit-dikit emosi. Diam sama suami karena suami dikit-dikit emosi. Oke, sebenarnya, emosi itu ada banyak faktor, guys. Yang pertama memang dasar orangnya pemarah, yang kedua dia kadang-kadang tipenya yang butuh perhatian, orang-orang sanguin seperti itu rata-rata. Kadang-kadang dia marah-marah untuk agar kita minta maaf gitu ya. Kemudian yang ketiga memang itu mirror, artinya sikap dia, kesalahan dia untuk menutupi kesalahan dia maka dia marah-marah. Maka harus cari tahu 3 ini, apakah memang temperamen atau misalnya
awalnya dia sekedar cari perhatian atau sebenarnya untuk menutupi kesalahan dia. Maka dia marah-marah. Coba dicari tahu ya. Oke ya, Ustazah, zakat fitrah apa harus didoain dulu? Tentu tidak ya. Ustazah, niat bayar puasa digabung dengan niat Senin dan Kamis boleh nggak? Jadi usahakan satu niat satu amal ya, ayyakuna lillah ayyakuna lisunnah. Dalam beramal itu satu niat satu amal. Kita mau negur kita tapi dia malingkan muka, kita harus gimana? Nggak masalah ya. Tugas kita cuman menegur, dia mau memalingkan muka atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita ada upaya ingin menegur dia. Yang penting kita ada upaya ingin menegur dia, bahwa dalam agama Islam nggak bisa kita merubah orang. Yang penting adalah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Persoalan dia mau atau tidak, yaitu urusan dia dengan Allah. Dia mau atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf ya. Oke. Ustazah, oke, siap Mbak Daka ya. Boleh nggak kasih zakat nggak sesuai? Karena keadaan kurang mampu. Orang yang diberikan zakat, ini ada zakat nih kita kasih kepada orang, lalu orang yang tidak mampu diberikan zakat. Tapi setelah zakat itu di tangan dia, dia boleh kok zakatkan itu lagi kepada orang lain. Ustazah, doanya apa kalau mau bayar zakat? Sebenarnya tidak ada doa khusus. Kalau mau ya doanya Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Sebenarnya itu cukup kok. Ya, kalau mau ijab kabul, aku serahkan zakat atas nama diriku karena Allah. Itu bisa. Aku serahkan zakat atas nama diriku karena Allah. Itu bisa. Atau kalau nggak pakai ijab kabul juga nggak masalah. Yang penting ada niat ya. Ustazah, zakat buat ponakan boleh banget. Nggak jadi masalah ya. Zakat buat ponakan itu boleh banget. Nggak jadi masalah ya. Oke ya, oke gitu ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, jika sakit kaki boleh nggak? Soalnya selonjor kakinya menghadap kiblat. Jadi gini, jika teman-teman sholat lalu kakinya sakit, maka teman-teman boleh selonjor menghadap kiblat. Khusus sholat, baik di masjid ataupun di rumah gitu ya. Tapi seandainya teman-teman dalam kondisi di masjid, kalau tidak lagi sholat sangat tidak dianjurkan selonjor ya. Karena selonjor saat sholat, selonjor di masjid itu makruh ya. Oke, gitu ya. Itu makruh ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, boleh nggak zakat fitrah kita lewat transfer ke kakak kita jauh tinggalnya? Zakat fitrah itu sangat diusahakan untuk zawil kurba dulu. Zawil kurba itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi jika di lingkungan kita sudah tidak ada lagi mustahik, sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, maka kita boleh zakat keluar ya. Ustazah, Oke, saat Ramadan seperti ini, setiap sudah dapat puasa 1 minggu drop. Apakah kita boleh fidyah? Jadi begini, Mbak berarti sakit dan tidak ada harapan sembuh, oke? Mbak berarti sakit dan tidak ada harapan sembuh, Mbak boleh fidyah. Tapi kalau Mbak sakit dan masih ada harapan sembuh, Mbak fidyah. Kalau sakit dan ada harapan sembuh, Mbak kodo. Jadi gini, misalnya kita cuma demam 10 hari gitu. Maka kemudian 10 hari ini kita nggak puasa, oke? Kita mesti ganti di hari lain, nggak boleh kodoh. Karena kita ada kemungkinan sembuh di hari lain setelah Ramadan. Waktunya 330 hari sampai Ramadan. Tapi kalau kita sakit dan tidak ada harapan sembuh, setiap puasa kita sakit, setiap puasa kita pingsan, setiap puasa kita mimisan, setiap puasa kita jungkil balik, maka kita boleh bayar fidyah sebanyak 7 on beras per harinya. 7 ons beras per harinya. 7 on kali 30 hari berarti 21 kilogram ya. Ustazah, boleh tidak zakat mal berupa barang-barang sembako? Boleh, nggak jadi masalah ya. Bolehkah zakat sama sepupu? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, saat Ramadan, oke, udah aman ya. Kapan waktu sholat sunat rawatib? Rawatib itu ada 2. Rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Jadi rawatib itu ada 2, rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Qobliyah adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Aku ulang, qobliyah adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah adalah setelah sholat fardu. Nah, kapan saja mereka? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke.
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu hukumnya sunnah muakkad. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah ini dia ya, totalnya adalah 12 rakaat. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, Ustazah, oke gitu ya. Oke, itu dia sunnah muakkad ya. Ustazah, Taiwan udah puasa loh. Udah puasa maksudnya apa? Ustazah, asar nggak ada rawatib ya. Jadi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, ada sholat sunat qobliyah namanya. Tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah ghairu muakkad. Oke. Ustazah, masa idah wanita yang sudah menopause ditinggal suaminya 130 hari. 130 hari ya guys. Oke, 130 hari. Saya sakit sudah 8 tahun, sakit autoimun. Ya, terus gimana? Ustazah, keluar flek cuma sedikit, tapi aku tetap puasa. Sholat gak apa-apa ya Zah? Kalau kurang dari 1 hari boleh. Kalau lebih dari 1 hari itu haid ya. Ustazah, oke, niatnya gimana tadi zakat fitrah? Secara umum niatnya nggak ada, tapi kalau mau niatnya, maksudnya ijab kabul bukan niat ya, ijab kabul ya. Jadi kita ijab kabul sangat dianjurkan, aku serahkan zakat fitrah atas nama diriku. Sebutkan ya kita ini siapa, Nela Luki, karena Allah gitu, ijab kabul ya. Oke. Tapi kalaupun teman-teman nggak pakai ijab kabul, sementara dalam hati sudah tertanam keinginan zakat, itu udah dianggap sebagai zakat ya. Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh nggak Zah? Boleh, tapi afdolnya adalah 4 tapi adalah 4 rakaat ya. Oke. Lah niat itu ada Bu. Jadi begini, zakat yang penting ada niat Pak Bocil. Oke, ya zakat yang penting ada niat. Apakah harus ijab kabul? Tentu tidak. Kalau Pak Bocil mau ijab kabul silahkan Pak. Tapi kalau Pak Bocil tidak mau ijab kabul nggak masalah. Yang penting sudah ada niat berzakat ya. Nah kalau doanya Pak Bocil, doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku ya. Nah tapi semuanya itu sunnah ya. Oke ya guys, Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kalau bayi umur setahun, apa masih bisa akikah? Jadi gini, akikah pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Tapi setelah usia segitu hukumnya sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, haidku nyampe 15 hari lebih, itu gimana? Kalau haid lebih dari 15 hari, oke, maka itu adalah istihadah namanya. Oke, ya jadi itu namanya istihadah. Haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Maka hari ke-16 boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Nah sampai hari ke-15 itu teman-teman harus mandi ya. Teman-teman mandi, mandinya adalah mandi wajib lepas dari haid ya. Ustazah, oke. Nah, oke, kalau orang sudah pikun tidak ingat puasa dan sholat itu zakat fidyah. Orang yang sudah pikun tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak boleh bayar fidyah, tidak wajib bayar fidyah. Jadi kalau teman-teman tidak mau bayar fidyah sebenarnya nggak apa-apa asal teman-teman pikun aja dulu, oke? Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Bolehkah zakat fitrah ke non muslim? Nggak boleh karena saya di Taiwan nggak boleh. Ya ke non muslim nggak boleh zakat, non muslim hanya boleh sedekah. Jadi kan gini,
Banyak teman-teman kita yang nanya, oke bebas hukum ya, banyak teman-teman kita yang nanya, "Ustazah, saya di Taiwan, saya di Hong Kong, saya di perantauan, mana lebih bagus zakat saya di tempat saya atau di kampung halaman?" Maka jawabannya adalah, jika Mbak tetap di sana sampai 30 Ramadan, maka Mbak usahakan untuk zakatnya di sana, di tempat perantauan. Kecuali kalau seandainya ya kecuali kalau seandainya teman-teman, tidak ada mustahik di sana. Jadi karena dia semuanya non-muslim, ya kan, kalaupun ada muslim ya dia kaya, dia tidak fakir, dia tidak miskin, bingung kan? Maka teman-teman boleh zakat di kampung halaman, oke? Nah, kayak gitu dia, selagi masih bisa zakat di perantauan. Tapi kalau dalam kondisi tertentu nggak ada orang muslimnya, kemudian nggak ada orang miskin, ya dia boleh zakat jauh ya. Oke ya guys, Ustazah, zakat fitrah, kalau pas puasa hatinya kesal ya, gimana caranya? Ya istighfar, bismillah, la haula wa la quwata illa billah, ya kan? Nah, saat kita berpuasa, lalu kemudian kita marah, itu tidak membatalkan puasa. Ya, cuma marahnya aja kalau nyakitin hati orang jadi berdosa. Ustazah, oke ya, aman ya guys? Ustazah kalau pas oke udah ya, gimana tiap bacaan sholat cuma baca Al-Fatihah, apakah diterima sholatnya? Sholat cuman baca Al-Fatihah saja itu sah. Ya, jadi sholat kalau cuman baca Al-Fatihah saja itu sah. Jadi teman-teman nggak perlu baca iftitah dan ayat pendek. Ya, teman-teman nggak perlu baca iftitah dan ayat pendek. Cuman sayang aja sih kalau nggak dibaca. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini, oke? Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, anak-anak yang ke rumah, nah tahun ini lagi nggak bisa ngasih gimana ya? Nggak usah kasih, nggak ada masalah, kan nggak wajib ya. Ustazah, kalau habis lebaran puasa Syawal dulu atau ganti puasa dulu, bebas aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ganti puasa itu 1 tahun. Sayyidatina Aisyah suka ganti puasa di bulan Syaban. Jadi udah deket-deket Ramadan baru beliau tuh ganti puasa. Ya, jadi nggak masalah, Syawal duluan boleh, kemudian ganti puasa duluan juga boleh. Yang penting usahakan jangan pasang 2 niat dalam satu amal. Contoh, sengaja aku puasa kodok plus puasa Senin Kamis, nah itu yang dihindarkan ya. Ustazah, oke ya. Jadi itu yang nggak boleh. Penghasilan 150 juta per tahun apa wajib zakat? Kalau per tahun 150 juta ya nggak wajib zakat. Karena kalau dibagi 150 juta itu nggak sampai kayaknya 14 juta. Coba dibagi dulu sampai nggak 150 juta. Oke. Gitu ya guys, aman ya. Zikir untuk menenangkan pikiran. Dalam dalil ala bidzikrillahi tatmainnal qulub ya. Dengan zikir hati akan menjadi tenang ya kan. Nah, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi semua zikir sebenarnya menenangkan. Oke ya guys. Aman ya teman-teman ya. Semua zikir itu menenangkan ya. Ustazah, oke. Kalau sholat subuh baca Allahumma dini fiman hadait yang nggak bisa diganti apa ya? Itu adalah kunut mbak. Kunut itu nggak wajib mbak. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau mbak nggak hafal kunut nggak usah dipaksa. Ya, kalau mbak tidak hafal kunut tidak usah dipaksa karena kunut itu cuma sunnah saja. Dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Oke. Ustazah, oke, sama ya. Taraweh pakai iftitah nggak? Taraweh itu boleh pakai, boleh tidak untuk iftitahnya. Jangankan taraweh, sholat sunat aja boleh pakai, boleh tidak iftitahnya ya. Jangankan taraweh, sholat sunnah biasa saja atau sholat wajib tidak pakai iftitah tidak ada masalah ya.
Oke ya guys, aman ya guys. Oke. Ustazah, oke, minimal penghasilan yang kena zakat ya sekitar 14 juta lah ya. Oke, Ustazah, orang yang berpuasa boleh nggak main oke, main chip itu apa? Mencicipi main chip itu aku nggak ngerti apa. Ustazah, oke, emas perhiasan 85 gram keluarkan zakat ya Zah, keluarkan. Ya, tapi kalau dia perhiasan cuman sekali aja seumur hidup. Kalau dia perhiasan cuman sekali aja seumur hidup guys. Ya pindah dulu bentar guys. Pindah dulu bentar guys. Lumayan kan guys. Oke. Pindah dulu bentar ya guys. Santai ya teman-teman ya. Lumayan guys. Kursi masih pakai bom-bom. Ah. Pindah dulu kita ya guys. Apa lihat-lihat. Tunggu dulu. 10 menit aja jeda. Oke. Di sini dulu ya guys. Kursinya dipakai bom-bom masih. Yuk kita lanjut ya. Oke. Itu dia. Ekornya doang yang turun. Kursi aku dipakainya pun si kucingku itu. Ustazah, hukumnya menggunakan bulu mata palsu di acara tertentu. Bulu mata palsu itu nggak masalah. Yang penting kalau wudhu harus dihapus. Harus wudhu kalau dihapus karena dia pakai tempelan ya guys. Dia pakai tempelan yang nggak bisa air wudhu itu masuk nanti pada akhirnya di tempat wilayah wudhu. Sama dengan teman-teman yang pakai make up waterproof. Kalau teman-teman pakai make up waterproof itu make upnya harus dihapus dulu. Ya baru teman-teman berwudhu ya. Oke gitu ya guys. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya gitu ya. Oke, suami kalau bilang cerai lewat chat itu jatuh talak. Ya, kalau ada kalimat cerai itu udah pasti jatuh talak. Kalau tidak ada kalimat cerai, cuman ada kalimat kau antarkan kau ke rumah orang tuamu gitu kan ya. Nah, maka itu harus diiringi dengan niat. Kalau ada niat betul-betul sadar itu jatuh talak. Tapi kalau talaknya talak yang jelas, nah itu itu kalau dia jelas, kalau dalam keadaan emosi pun jatuh talak. Oke. Ustazah apa? Kalau zakat deposito berapa jumlahnya? Keluarkan aja 2,5%. Tapi teman-teman jangan ya aku mau ngomong apa tadi bentar ya. Nah, itu kan karena judul jadinya aku nggak fokus nih. Ustazah gimana agar hati tenang, tak gelisah, oke, habis ditinggal suami meninggal dunia. Ganti kegelisahan itu dengan doa. Ganti kegelisahan itu dengan doa. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, ya lapanglah kuburan suamiku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Ya, Ustazah kalau mau kasih ke sembako ke teman ngaji, baca Quran bareng hanya orang doang, hanya 6 orang doang. Padahal orang itu nggak mampu, nggak apa-apa. Ngasih sembako ke banyak orang boleh, ke satu orang boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, dapat uang hasil jual rumah 400 juta wajib zakat nggak? Belum tentu mbak. Ya kalau mbak tabung sampai 1 tahun lamanya maka dia wajib zakat 2,5%. Tapi kalau mbak jual rumahnya lalu mbak belikan sesuatu itu nggak wajib zakat ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, paham ya guys? Ustazah, gimana kalau zakat ke kakek dan nenek kandung? Sejatinya kakek dan nenek itu bukan tanggung jawab kita secara syariat. Jadi kita boleh aja zakat ke kakek dan nenek. Cuman kan segan nek, ini uang zakat nek meninggal sebelum waktunya nanti cuy. Ya untuk nenek itu sedekah aja lah. Nek ini zakat nek 2,7 kilogram 0000 nek. Gitu kan. Ya, kasihan dia. Kalau kita mau zakat langsung ke yang penerima, maka kita harus baca apa atau cukup niat saja. Sebenarnya cukup niat dalam hati saja. Ya, tidak perlu ijab kabul. Aku serahkan zakat atas nama, nggak perlu. Tapi kalau mau juga boleh, ya. Oke. Ustazah, zakat mas sebaiknya uang atau sembako, bebas aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, bom mana Zah? Itu dia lagi menatap masa depannya. Bob, sinilah.
Ustazah, kalau anak saya nggak kerja, apa harus zakat fitrah? Zakat, bayi baru lahir wajib zakat fitrah. Bayi baru lahir pun wajib zakat fitrah ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, Ustazah, besok saya mau pulang mulai jam 1 siang, mungkin sampai kampung jam 3 pagi atau jam 3 pagi atau 4 bisa tayamum. Bisa tayamum dan sholat di mobil di mana arah mobil di situ arah kiblat. Bisa tayamum, sholat di mobil di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke aman ya guys. Iya. Ustazah, oke, istri kerja apa harus wajib zakat mal sendiri? Oh ya iya dong. Kalau istrinya kerja, istrinya wajib keluarkan zakat ya. Ustazah, ayah oke ya. Sama nggak zakat sama sedekah? Ya beda. Kalau zakat itu kita serahkan kepada yang berhak menerimanya gitu ya. Kalau zakat itu kita serahkan kepada yang berhak menerimanya. Ada orang-orangnya, ada jumlahnya. Tapi kalau sedekah itu bebas ya, bebas ya. Ustazah, oke aman ya. Saya lupa baca bismillah saat makan. Oke. Lupa bismillah saat makan. Hati-hati, nanti jadi nggak aku temenin makannya. Yuk kita pindah lagi ya guys. Kalau lupa baca bismillah saat makan, yang teman-teman harus lakukan adalah bismillah awaluhu wa akhiruhu ya. Oke, coba ya. Bismillah awaluhu wa akhiruhu ya guys. Nah itu bacaannya. Coba ya. Bismillah awaluhu wa akhiruhu. Oke, nah itu dia. Bismillah di awal dan di akhir ya. Ustazah, oke ya. Nah ini dia. Misalnya nih lupa baca bismillah nih ya. Nah bismillah awaluhu wa akhiruhu ya. Ustazah, oke ya. Oke, kenapa pada bilang Masya Allah ya. Ustazah, oke. Bagaimana hukumnya istri terawih di masjid dan suami tidak? Ketika istri sudah diizinkan oleh suami untuk tarawih, silahkan pergi. Karena ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun ya. Oke, jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Apakah ada video tentang berniat saat ijab kabul? Sudah ada. Ijab kabul puasa ya, bukan ijab kabul nikah ya. Oke, Ustazah, saya bingung saat imam tidak membaca apapun. Rakaat ketiga dan keempat, imam baca. Kita baca apa? Kita baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Ya, kita baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Oke ya. Clear ya, teman-teman ya. Clear ya. Ustazah, kalau kita diceraikan sekarang tapi berlakunya 1 Syawal, apa boleh? Mana bisa? Adek, iya bang. Aku ceraikan engkau tanggal 1 Syawal ya. Emangnya PO? Agak lain pun si kawan ini. Mana boleh cerai PO kayak gitu. Cerai itu harus COD. Nggak ada itu dia mau cerai itu. Kalau udah kayak gitu tuh dia gertak-gertak sambalado itu. Ya, nanti betul-betul kita ceraikan pas digugat, muter-muter dia tuh guys. Nggak ada kok aku ngomong talak, betulan loh, nggak ada loh, itu kan cuman khilaf. Nah itu kan guys, di luar kepala gue guys ya. Oke, nggak ada cerai PO ya teman-teman ya. Aku ceraikan kamu berlaku sampai tanggal 2 Februari tahun 2026. Nah misalnya, nggak ada cerai itu COD. Ya, oke, nggak ada, itu cuman PO itu. Ya, itu cuman cerai PO itu gayanya aja itu. Laki-laki dengerin aku guys. Laki-laki kalau nggak dengerin aku, coba dengerin mulutku aja. Hati-hati jangan gampang ngomong talak. Tidak semua perempuan takut ditalak guys. Ya ada kasus perempuan introvert. Ya tidak pernah bertengkar dengan suaminya karena ketika dia tersinggung dia diam, ketika tersinggung dia diam, ketika dia marah dia diam sampai belasan tahun. At the end suaminya ngomong talak. Kalau gitu ku hantarkan aja lah ke rumah orang tuamu. Akhirnya dia mau.
Dia mau guys, dia mau pisah dan tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Hanya gara-gara suaminya udah ngomong talak, dia merasa tidak dihargai sama sekali. Ya, itu kejadian asli ya guys. Nah, jadi tidak balik badan sama sekali guys. Nah, itu kan prinsip yang ngeri ya. Luar biasa ya, udah dibujuk-bujuk ya kan, udah pokoknya segala macam jin, hantu, setan ya, semua sudah ilmu hitam, ilmu langit, ilmu bumi semua udah diarahkan biar si perempuan ini tidak mau pisah. Nggak bisa ya, karena kadang-kadang nggak semua orang diam, itu tanda dia memaafkan. Kadang-kadang dia hanya menyimpan untuk suatu ketika bisa diluapkan. Jadi hati-hati jangan nyakitin hati orang. Karena tidak semua orang yang diam itu tanda dia memaafkan. Kadang-kadang dia memendam sesuatu untuk suatu ketika dia muntahkan. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah itu bagi tidak semua perempuan yang mau digertak-gertak seperti itu ya. Jadi laki-laki jangan dikit-dikit ngomong talak ya. Jangan dikit-dikit ngomong talak ya. Nanti terkejut guys ketika si perempuan punya prinsip dan akhirnya dia tidak mau pulang lagi ya. Jadi hati-hati ya. Nah, dia punya harga diri enggak, itu karena dia tidak mau lagi pokoknya ya kan guys ya. Jadi hati-hati ya. Ustazah kapan dan jelaskan sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu adalah sujud kalau kita eh, kalau kita eh, kalau kita membaca ayat sejadah yang ada tanda sejadah di ujung ya kan. Nah iya jangan main-main sama orang diam, ngeri ya. Dia bukan berarti ya memaafkan, kadang-kadang dia menyimpan saja. Oke ya, jadi sujud tilawah adalah sujud yang ada tanda sujudnya. Tanda sejadahnya di ujung ya. Oke, yang ada tanda sujudnya Mbak Indra di ujung ya. Lalu kemudian ketika ketemu sujud tilawah, lalu kemudian teman-teman letakkan ya Qur'annya lalu sujud. Sujudnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatih. Ya, ingat ya, sujudnya di sejadah, jangan sujud di Qur'annya. Karena kemarin di live tanya jawab kita ada salah paham. Sujudnya di Qur'annya Ustazah, bukan di Qur'annya. Letakkan Qur'annya, lalu sujud, nanti ambil lagi Qur'annya ya. Atau teman-teman boleh baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau itu pasti hafalkan. Ustazah, bapak kan mau akikah. Ama kalau anak-anaknya ikut makan daging akikah. Nggak masalah, daging akikah nggak apa-apa dimakan. Daging kurban nggak apa-apa dimakan. Yang nggak boleh dimakan itu adalah daging akikah nazar, daging akikah nazar, daging nazar kurban. Nazar yang nggak boleh dimakan. Kalau anakku lahir dengan selamat, laki-laki, aku nazar akikah anakku 2 ekor kambing dengan 10 ekor ayam dengan 10 ekor bebek. Itu nggak boleh kita makan sama sekali. Karena uang nazar itu harus untuk orang lain. Nanti kalau aku naik jabatan, aku akan kurban 2 ekor sapi. Sedikit pun nggak boleh kita makan 2 ekor sapi itu. Jadi kalau nazar itu tidak boleh dimakan. Kalau akikah dan kurban boleh ya. Ustazah aman ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Ustazah, penjelasan tentang sholat sunat mutlak ya. Sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat mutlak 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya udah gitu aja ya. Ustazah, saya udah coba paket blending akasia buat ikhtiar menghilangkan miom. Yeay, Masya Allah. Siap ya Mbak Lila ya. Oke Mbak Mama Hansa ya. Siap ya Mbak Joko ya. Mbak enggak lah. Siap Mbak Nisa ya. Mbak Khadijah, Mbak Winda ya. Mbak Anggrek, Mbak Umu Ani ya. Masya Allah ya. Siap Mbak Dewinta ya. Bener ngantuk kan guys? Itulah. Ngantuk ya guys. Oyong kan. Biasanya aku hari kelima memang udah kayak gini guys ya, tapi semoga semoga aman ya, bisa stabil ya. Teman-teman ngantuk biasalah, mana ada orang yang nggak ngantuk ya kan. Ini hari ke-7 ya guys, karena fisik itu pasti
marah juga dia, marah juga dia ya kan. Oke, siap ya Mbak Nelly ya. Oke, lipstik yang aku pakai sekarang ini adalah Calon Serum and Lock. Serum yang akan aku buat setelah lebaran nanti untuk brand aku. Parfum kan udah, nah serum dengan hand body. Nanti kita buat hand body yang senada dengan aroma parfum. Jadi kita ada Rosy Glow, kita hand bodinya Rosy Glow, parfumnya Rosy Glow. Kemudian Aquatic Blossom parfumnya, kemudian hand bodinya Aquatic Blossom. Ya Coco Breeze, hand bodinya Coco Breeze. Nah kalau ini serum ya keisengan aku sih, aku mau try dulu untuk serumnya ini, tapi dia kayak lipstik kan, tapi dia ini bukan lipstik, ini serum ya teman-teman ya. Oke ya, siap ya, oke ya, siap 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 ya, ditunggu aduh mak. Oke ya, satu paket, sebenarnya serum itu nggak niat sih, nggak terlalu niat sih aku, tapi kalau kulihat oke juga sih ya, nggak perlu ditacap sampai sampai siang sih. Ya kalau lipstik kan setiap live aku tacap-tacap terus kan, kasih-kasih terus kan. Kalau lipstik kan, terus kalau ditacap-tacap kalau nggak dibersihkan bibir jadi kering kan. Jadi maybe mungkin jangan-jangan ke depan aku nggak pakai lipstik lagi. Ya lihat ganti ya. Oke guys, siap ya Mbak Virgo, Mbak Entin ya. Oke Mbak Naca, Mbak Saumiati, Mbak Indra ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Oke. Oke ya, siap Mbak Somiati, masih lama Mbak. Kalau sakit stroke puasa 4 kali bolong ya. Stroke gimana? Bisa puasa nggak? Kalau bisa puasa dia tetap harus ganti fidyah. Tetap harus ganti puasa. Kecuali kalau seandainya puasanya itu, kecuali kalau seandainya dia itu apa ya namanya ya teman-teman ya, kecuali kalau seandainya dia itu dalam kondisi sakit banget nggak bisa ganti baru dia fidyah ya. Kami oke, baru fidyah Mbak Tati. Kira-kira bisa ganti nggak? Kalau bisa ganti ya ganti Mbak Tati ya. Ustazah, iya kalau puasa Syawal itu berapa hari? 6 hari Mbak. Puasa Syawal itu 6 hari Mbak ya. Zakat ditransfer enggak ada masalah ya. Oke. Bolehkah perempuan itikaf di masjid tidak ada suami? Kalau suaminya mengizinkan boleh dengan syarat ada mahram yang lain. Seperti wanita lain. Wanita lain itu adalah mahram bagi kita. Oke. Ada yang baru bangun nih guys. Udah nyuruh-nyuruh orang follow aja nih. Ada yang baru bangun jam 10 guys, namanya Virgowati Sumutomorang ya. Dia baru bangun jam 10 terus nyuruh-nyuruh orang follow kerjaannya nih guys ya. Ustazah gimana kalau tidak puasa karena baru hamil? Nggak usah puasa, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa nanti teman-teman bisa nih puasanya itu nanti boleh dikodo. Kalau hamil boleh dikodo. Kodo aja dulu, coba dulu kodo setelah lahir anak. Kalau seandainya nggak sanggup kodo baru teman-teman bayar fidyah ya. Oke, Ustazah bulu mata palsu menempel dia sama kayak aksesoris. Sebenarnya nggak masalah, cuma susahnya kalau wudhu harus dibuka ya. Oke, gitu ya guys. Menurut kakak lebih seger es cincau apa es buah? Ya, terbaca pula pertanyaan kayak gitu guys. Aku nih rasa menjawab pertanyaan di taman kanak-kanak guys. Untung aku nggak kayak Rosalinda ngajarin anak TK ya guys. Iya itu pula yang terbaca. Udah semangat aku membacanya. Rupanya es cincau dengan es teler. Baik-baik ngapa guys? Ah, Aku ini selalu menyampaikan informasi kepada yang sudah 40-an, 50-an lansia. Tapi kok kayak lebih dewasanya yang diajarin sama Rosalinda. Kakakku ngajar anak TK nggak kayak gini kurasa. Nanti ku tanya lagi sama kakakku. Apa rasanya ngajarin anak TK. Kalau aku ya kayak gitulah guys. Ustazah ya guys. Kalau nggak, ya kelakuannya itu loh guys. Tingkahnya itu loh. Cobalah bayangkan tuh. Es cincau apa es teler. Nanti ku coba dulu lah ya. Oke, aku coba dulu ya. Ustazah, kalau zakat fitrah boleh nggak dikasih ke kampung orang lain? Baik, zakat fitrah itu di kampung kita. Ya, nah jadi zakat fitrah itu di sabar, aku bercanda saja. Zakat fitrah itu di kampung kita. Hanya saja kita boleh zakat ke tempat lain dengan syarat di tempat kita nggak ada mustahik lagi. Mustahik itu adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah orang yang berhak menerima zakat. Nggak ada lagi orang miskin di situ ya kan, maka boleh zakat keluar ya kan, gitu ya guys. Selagi ada di daerah kita Mbak, kita tinggal di sana, kita hidup di sana, kita meninggal di sana, kita silaturahmi di sana, kita punya dosa di sana, kita punya kebaikan di sana, ya kan, maka di tempat kita lebih bagus ya kan.
Oke ya, iya puasa setelah Ramadan namanya puasa Syawal ya Bu Ustazah, benar. Teman-teman follow akun aku. Sekarang aku lagi heboh membahas tentang zakat. Sebentar lagi aku akan heboh membahas tentang Syawal ya. Ini hari ini aku belum posting ini, error nih TikToknya ini. Aku mau nyampaikan tentang persiapan Syawal dan zakat ya. Nah nanti aku upload nanti kalau udah nggak error ya. Ustazah boleh nggak infak ke orang tua? Infak, zakat maksudnya. Zakat ke orang tua nggak boleh ya. Zakat ke orang tua itu nggak boleh ya guys. Zakat itu hanya boleh ke orang yang bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah kalau nggak puasa karena hamil wajib kodo atau langsung fidyah? Jangan cepet-cepet fidyah cuy. Ya jangan cepet-cepet ngeluarin uang untuk fidyah. Mbak harus kodo dulu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyah. Kalau nggak sanggup kodo baru fidyah. Selagi Mbak bisa kodo, Mbak kodo dulu. Kalau nggak sanggup baru fidyah. Karena kalau Mbak fidyah cepat-cepat sekarang, tahu-tahu setelah Ramadan nanti Mbak sehat, Mbak bisa ganti puasa, Mbak harus kodo, Mbak jadi kena dua. Ya, jadi coba dulu kodo ya. Kalau anaknya cuma satu dua, gantinya 330 hari ya kodo aja lah guys, ya kan. Kecuali kalau anak teman-teman itu kayak kesebelasan sepak bola ya kan. Nah, lahir anak pertama di bulan Ramadan, Muhammad Ramadhani. Buat lagi anak, bulan ke-6 belum sempat ganti udah hamil lagi, kena lagi Ramadan. Buat lagi anak setelah kok buat lagi anak. Kayak gitulah guys. Setelah 8 bulan hamil lagi ya Muhammad Ramadhanu. Anaknya banyak namanya Muhammad Ramadhani, nomor Rodone, ya semua sama ya anaknya. Ya, jadi itu baru teman-teman boleh fidyah ya. Oke ya. Ustazah, bayi dalam kandungan tidak wajib zakat, sholat nangis tidak ada masalah. Ya, yang penting sholat nangis itu jangan sampai berhenti kecuali wakaf. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau alhamdulillah, ulang lagi dah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kalau berhentinya di tengah kata itu adalah, harus diulang Al-Fatihahnya. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar nangis meneteskan air mata karena luka di dalam terlalu parah, terus setiap sholat netes air mata tapi bacaan Al-Fatihahnya tetap lanjut nggak masalah ya. Ustazah misalnya bayar zakat untuk bibi, tapi zakatnya untuk bibi juga, boleh nggak? Misalnya saya bayar zakat untuk bibi, tapi zakatnya untuk bibi juga, boleh nggak? Terima kasih. Pertanyaannya lebih sulit daripada ujian hidupku ya. Ustazah kalau puasa karena sakit tapi sholat taraweh boleh nggak? Tapi kalau nggak puasa karena sakit tapi sholat taraweh boleh nggak jadi masalah ya. Oke jadi nggak jadi masalah ya. Nah jadi taraweh itu kan sunnah nggak wajib ya. Teman-teman kalau nggak puasa teman-teman taraweh doang nggak masalah. Tapi nanti nggak puasanya diganti di hari lain ya. Apakah boleh kepada zakat fitrah ke saudara kandung yang tidak mampu? Ke saudara kandung boleh zakat ya. Ke saudara kandung boleh zakat ya. Ustazah kalau itikaf nggak ada 1 jam apa termasuk itikaf? Termasuk. Tapi cukup nggak? Maksimal nggak? Nanggung loh. Doanya udah banyak belum? Sholatnya udah mantap nggak? Zikirnya udah banyak nggak? Rugi loh. Ya rugi loh. Ya nambah sedikit aja lah. Kalau yang pengalaman aku itikaf itu 1 jam. Dia dapat 5 itu ya. Nah, ya zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah dan berdoa itu paling sedikit. Kalau kurang dari 1 jam, ngambil nafas aja udah 1/2 jam. Iya kan? Baru ngangak ngongok, pelangak pelongok, bentang sejadah. Udah habis waktu 20 menit ya kan. Nah, jadi rugi kita guys. Tambah aja lah waktu itu sedikit guys. Iya kan? Daripada kita di rumah, pulang ke rumah habis witir cuman main handphone doang lebih bagus kita di masjid. Ya kan? Nah, atau teman-teman pulang dulu sebentar ke rumah, maka teman-teman nanti ke masjidnya menjelang azan subuh ya. Ustazah, tolong jamaah orang tua saya tapi nggak pernah puasa. Apakah anak nanggung dosanya? Anak bisa menanggung dosanya ya jika anak menanggung dosanya jika tidak tidak apabila, anaknya itu tidak mengingatkan. Kalau mengingatkan aman ya. Zakat fitrah ke tetangga yang miskin apa yang harus diucapkan? Nggak ada. Boleh ijab kabul. Aku serahkan zakat atas nama aku karena Allah. Itu bisa. Gitu ya. Tapi kalau seandainya itu bisa. Tapi kalau seandainya tidak dilafazkan yang penting sudah ada niat itu nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau tadarus di masjid 1 jam termasuk itikaf tidak.
Ngobrol nggak? Kalau Mbak sambil ngobrol bukan itikaf namanya. Tapi kalau Mbak diem, tenang, diem itu itikaf. Tapi sayang, itikaf jangan cuman baca Quran. Itikaf doa. Karena doa saat malam Lailatul Qadar itu mustajab. Kan banyak yang teman-teman ingin doakan. Anak yang belum soleh didoakan, rezeki yang pas-pasan didoakan, ya kan? Kemudian apa namanya itu kan hati yang nggak tenang perlu didoakan, ya kan? Nah ya, tengoklah Mbak Indra tuh tipe terus dia kakak terus katanya tuh guys. Lebih utama mana sedekah ke istri dulu apa ke orang tua dulu? Ke istri ya. Istri itu tanggung jawabnya bapak. Jadi bapak sudah punya tanggung jawab nafkah kepada istri. Itu pahala yang terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Bukan karena aku perempuan, tapi karena itu fakta hukum syariat. Tapi banyak laki-laki yang nggak paham bahwa ketika dia menyenangkan istrinya maka akan besar pahalanya. Ya kan makanya ngasih jajan istri itu jangan telat. Karena telat atau enggak yang dikeluarkan segitu aja. Ya kalau udah ada uangnya kasih aja. Misalnya jadwal transfer ke istri setiap tanggal 2. Nah, uangnya ada, kasih aja tanggal 2. Ditunda pun jadi tanggal 7 yang dikeluarkan segitu juga. Uangnya juga nggak beranak. Hati istri terluka. Dari tanggal 2 sampai tanggal 7 udah nggak tidur dia, mana lah hilal nafkah nggak datang-datang ini. Kemana lah nih hilalnya nih, terluka dia 5 hari, iya kan? Habislah waktu tinggal 3 minggu lagi untuk mendapatkan senyumannya. Selebeu ya guys. Nah cobalah teman-teman kalau punya staff, kalau punya tim, ya kalau teman-teman punya partner ya gajilah dia tepat pada waktunya. Mau teman-teman tunda, uangnya nggak beranak. Hati dia terluka, dia menunggu dengan kecurigaan. Yang dikeluarkan segitu juga. Kalau mau kasih, kasih aja di waktu yang mantep gitu loh. Di waktu yang pas. Jangan ditunda. Bila perlu H-1 biar ada kejutan buat dia. Supaya rumah tangga itu bener-bener sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya guys. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya kan. Nah jadi kalau mau gaji orang ya teman-teman gajilah pada waktunya. Karena sekarang ada fenomena perusahaan telat gaji. Ya ini kerja telat gaji. Kalau kita pribadi, misalnya kita bukan PT, bukan CV, bukan perusahaan, ya buat aja lah auto debit. Setiap tanggal segini transfer ke dia. Setiap tanggal sini ini kita nggak lupa gitu ya guys ya gitu ya. Ustazah pasukan kulkul nyimak zah. Oh masih pasukan kulkul. Halah udah 2026 masih kulkul. Tengok teman-teman kita yang lain. Udah berubah jadi Al-Baqarah. Sebagai sebuah harapan. Ustazah, uang sedekah boleh nggak dibagikan di hari lebaran? Boleh, nggak jadi masalah ya. Uang sedekah dibagikan di lebaran boleh ya. Ustazah, oke, ibu yang nifas menyusui kodo atau fidyah? Kodo dulu mbak. Kalau mbak nggak mampu kodo baru mbak bayar fidyah mbak. Kodo dulu, kalau mbak nggak mampu kodo baru mbak bayar fidyah. Oke, gitu ya guys. Itikaf zikir apa yang bagus diucapkan? Every zikir is good ya. Semua zikir itu bagus ya. Pokoknya itikaf itu duduk, tenang, diam di masjid. Zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Ya capek baca Quran, berzikir, capek zikir, ingat kekurangan diri, capek ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Seperti itu ya. Oke gitu ya guys. Sholat apa saat itikaf ya boleh tahajud, boleh sholat taubat, boleh sholat hajat, boleh sholat istikharah, boleh sholat wudhu, boleh tahiyatul masjid, boleh aja. Is okay, oke ya. Sholat hajat dilakukan selesai maghrib atau setelah selesai isya. Bebas saja ya. Sholat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Kapanpun siang dan malam boleh. Itulah sholat sunat taubat ya. Suami sakit paru dan jantung, oke. Tidak puasa apakah cukup bayar fidyah? Ada kemungkinan sembuh nggak dia mbak? Kalau dia tidak mungkin sembuh, dia tidak mungkin puasa, maka dia boleh bayar fidyah. Ya, fidyah itu sebanyak 7 on beras. 7 kali berapa banyak dia nggak berpuasa. Katakan 30 hari. Berarti 7 kali 30 berarti 21 kilogram beras. Kasih ke fakir miskin. Aku sehat selalu siap ya. Sedekah subuh dikasih saat lebaran, sedekah bebas Mbak Istati. Mbak mau kasih sedekah itu kapan pun gak masalah. Dia beda dengan zakat dia ya. Bolehkah kau beli di luar masjid atau di jalan? Boleh gak masalah ya. Kalau itikaf zikir apa yang bagus? Semua zikir bagus ya. Tapi ada zikir yang paling bagus untuk malam Lailatul Qadar. Apa zikirnya?
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Ustazah, oke. Oke, fitrah dengan laki-laki atau perempuan? Ustazah, fitrah dengan laki-laki atau perempuan? Fitrah lagi main dengan laki-laki, Mbak. Kayak gitu, Mbak. Pertanyaannya apa sih, guys? Fitrah dengan laki-laki atau perempuan? Ya, Fitrah lagi main dia, Mbak. Ada temennya laki-laki dan perempuan. Ya dibantu lah guys pertanyaannya guys. Oke ya guys, bantulah aku guys. Nggak paham aku pertanyaannya. Oke ya, ini dia doa ya. Doa untuk malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, oke. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, zakat fitrah kali ya. Ustazah, selama ini zakat fitrah dibayarin suami, apa harus bayar pakai uang sendiri? Tidak. Zakat boleh dibayarkan oleh orang lain, nggak jadi masalah. It's okay, ya, it's okay, nggak ada masalah. Ya atau seorang suami mau bayarkan zakat fitrah satu komplek juga nggak masalah. Atau kita bayarkan zakat fitrah banyak orang nggak masalah ya. Oke, mungkin maksudnya TJ laki-laki apa perempuan? TJ itu apa Mbak? Oke, Ustazah, oke ya. Menyusu agar aku bayar fidyah, tapi aku bayar kodo puasa. Tetap aku bayar kodo. Harusnya nggak usah dua. Harusnya nggak usah dua. Selagi Mbak bisa kodo, ngapain Mbak bayar fidyah? Oke, gitu ya. Ketika Mbak kodo, ya udah Mbak kodo aja. Mbak nggak perlu lagi bayar fidyah ya. Apakah kalau lagi puasa boleh diambil darahnya? Nggak masalah. Ngambil darah saat berpuasa tidak masalah ya. Oh gitu, zakat fitrah tanggung jawab laki-laki atau perempuan gitu ya. Zakat fitrah itu sebenarnya tanggung jawab wali. Kalau istrinya nggak bekerja ya yang membayarkan zakat fitrah ya suaminya. Kalau istrinya bekerja boleh istrinya bayar sendiri. Atau istrinya mau membayarkan suaminya nggak masalah ya Mbak. Ustazah, oke, oke, oke gitu ya. Oke. Oke, menurut penjelasan Ustadz, ya zakat yang harus dikeluarkan 850 gram. Mak hampir 1 kilo, salah dengar itu Mbak. Bukan 850 gram, 85 gram udah wajib zakat Mbak. Kalau 850 gram hampir hampir 1 ton, hampir 1 kilo tuh Mbak, miliaran itu uangnya ya. Oke, mungkin Mbak salah dengar aja ya, atau ustadznya keselip aja ngomongnya ya. Ustazah, kalau suami sakit dan punya hutang puasa 26 hari, berapa fidyahnya? Oke, sakitnya ada harapan sembuh nggak? Kalau sakitnya ada harapan sembuh, dia harus zakat. Dia harus ganti puasa ya. Dia harus ganti puasa ya. Tapi kalau seandainya dia sanggup membayarnya, maka dia harus ganti puasa. Kalau nggak sanggup ganti ya dia fidyah. 7 on beras kali 26 hari. Coba aku bantu hitung ya. 7 kali 26. Ya berarti 7 kilo ya kan. Kali 7 ons ya. Kali 26 hari ya kan. Nah 26 hari ya, sekitar 18 kilo lebih ya. Ustazah, oke, aman ya. Saya menerima zakat fitrah, apa harus zakat juga ke masjid atau ke orang? Zakat untuk diri Mbak sendiri aja ya. Kalau zakat dikasih ke adik yang nggak mampu silahkan, ke kakak yang nggak mampu silahkan, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Aku mau tanya uang sedekah subuh boleh nggak dikasihkan THR? Boleh ya, uang sedekah subuh boleh pakai traktir lebaran ya, kasih makan teman ya, traktir makan kawan ya, kasih belikan baju anak-anak, boleh dikasihkan THR untuk anak-anak kecil, boleh ya. Ustazah, oke, aku puasa tapi kerjaanku nelayan ya, apakah batal? Yang nyelam, nyelam batal itu. Nyelam batal itu Mbak, oke ya, itu nyelam batal itu ya. Bisa nggak nyelamnya di malam hari? Kayak mana ya guys? Coba libur dulu kerjanya
ya, atau persiapkan segala sesuatunya sebelum lebaran, sebelum teman-teman nyelam ya. Ustazah, oke, kalau sudah ada lebaran duluan yang ikut pemerintah, apakah masih boleh berpuasa? Boleh, yang penting teman-teman itu hitungnya 29 atau 30, udah masih boleh. Ustazah, oke, gitu ya guys. Kalau Jumat berkah, bi apa? Anak murid ngaji saya zakat fitrah ke saya boleh, tapi saya sedekahkan lagi. Boleh Mbak, dan tidak harus Mbak sedekahkan lagi. Kalau Mbak guru ngaji, Mbak adalah fisabilillah. Ambil aja uang zakatnya, terima kasih kepada muridnya, doakan mereka. Apakah Mbak harus sedekahkan lagi? Enggak, tapi saya mau sedekahkan lagi ya, bagus ya. Ustazah, fidyah boleh dibayar dengan uang kah? Oke, jadi begini. Fidyah itu bagusnya dengan makanan atau beras. Karena dalam dalil dikatakan fafidyatun to'amu miskin. Fidyahlah kalian dengan to'am atau makanan. Tapi beberapa ulama kontemporer menyatakan boleh dikonversi dalam bentuk uang. Tapi kalau saran aku dalam bentuk beras. 7 on setiap hari kali 30 hari 21 kilo. Beli aja berasnya biar lebih aman dan lebih afdol. Kalau mau uang ya nggak apa-apa juga. 21 kilogram beras itu berapa uangnya Zah? Hitung sendiri. Aku nggak tahu pula harga beras yang teman-teman makan. Ya, oke ya kan. Datang lagi harga beras. Pura-puranya ya guys 15.000. Ya kan. Aku ditanya harga beras ini paling takut aku. Nggak tahu aku soalnya. Ya 15.000 kali 21 kilo. 315.000 ya. Oke ya guys, takut aku ditanya harga beras. Lebih baik teman-teman tanya doa hatam Quran daripada harga beras, harga cabai. Nggak tahu aku jawabannya, nyerah aku. Aku beli juga guys, tapi nggak tahu aku harganya. Kayak gitu ya guys. Ustazah, oke, bayar fitrah dengan uang apa beras? Bagusnya dalam bentuk beras, oke ya. Oke. Ustazah, oke, zakat ke adik yang janda boleh nggak? Selagi dia fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, harga beras 18.000 Zah. Silahkan, silahkan. 13 per kilo, silahkan. Ya, silahkan teman-teman cek harga beras di dapur masing-masing ya. Oke, kita skip harga beras ya, Ge. Terbuka nanti aibku, nggak tahu harga beras. Kita skip ya, guys. Ayo kita kerjasama, guys. Nanti makin rame orang makin malu aku. Ustazah, kalau tabungan haji berupa perhiasan emas, wajib zakat nggak? Tabungan haji tidak wajib zakat ya. Oke, tabungan haji tidak tidak wajib zakat ya, guys. Nah, gitu ya, guys. Ya kan? Ayo kerjasamanya, guys. Kita saling inilah ya kan, guys. Oke ya, oke. Berapa kilo untuk zakat? Kalau zakat fitrah berapa kilo? Ya sekitar setiap daerah beda. Ada yang 2,7 kilo zakat fitrah, ada yang 2,5 kilo, ya ada yang 2,8 kilo ya. Oke, oke. Ustazah, oke sebentar. Oke, mengaji dengan baca Latin itu gimana? Jadi gini, belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib. Kalau nggak bisa baca Quran berdosa. Quran Latin yang disediakan itu bukan agar kita itu baca Latinnya, tapi agar kita belajar dengan Latinnya. Jadi caranya baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Jadi Quran Latin bukan untuk agar teman-teman baca Latinnya, tapi agar teman-teman belajar dengan Quran Latin itu. Gitu lah guys ya, paham kira-kira kayak gitu ya. Nah nanti kalau udah pandai baca Quran, membacanya menjadi sunnah, dia tidak wajib lagi. Ya, oke. Ustazah, puasa korek telinga batal nggak? Tidak, kecuali korek telinganya sambil makan permen. Apakah setelah Idul Fitri boleh langsung puasa lagi untuk bayar hutang? Setelah hari pertama. Hari pertama masih haram berpuasa. Hari kedua sudah bisa kodo atau udah boleh mulai puasa Syawal. Ustazah, oke, oke. Gaji THR harus disedekahkan nggak? Enggak lah, sedekahkan sunnah, nggak wajib. Oke, oke. Kalau bayar zakat 50.000 gimana? Ya nanti niatnya zakat dan sedekah. Saya janda dan dikasih zakat. Padahal anak saya mampu memenuhi kebutuhan saya. Enggak apa-apa. Tapi mbaknya fakir, maaf. Kok gitu kali pertanyaanku ya guys. Tapi mbaknya fakir. Enggak, maksud aku cuma bertanya, Kak Mbak fakir nggak? Mbak itu
fakir nggak? Fakir itu Mbak nggak kerja. Ya Mbak boleh nerima zakat walaupun ada dari anak. Tapi kalau Mbak rasa-rasanya kuat, ya Mbak bisa sedekahkan uang itu. Nggak ada masalah ya. Mbak sedekahkan, Mbak dapat pahala juga. Tapi terima aja Mbak ya. Karena orang ngasih zakat itu pasti juga nggak ngasal kok ya. Ustazah, sholat safar dikerjakan berapa rakaat? Dua aja. Dua rakaat aja. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya lakukan 2 rakaat nanti setelah sholat udah zikir dan doa. Sholat sunat safar itu sholat sebelum kita mudik ya guys. Sebelum kita mudik, kita merantau, kita haji, kita umroh. Supaya diselamatkan yang tinggal dan diamankan yang berangkat. Terbalik. Supaya diamankan yang tinggal dan diselamatkan yang berangkat. Kan teman-teman di rumah banyak yang ditinggalkan. Mungkin motor tinggal, anak tinggal, mobil tinggal, masa lalu tinggal semua di rumah itu kan. Dan kenangan-kenangannya tinggal semua tuh guys. Maka supaya diamankan semua kenangan itu dan diselamatkan teman-teman berangkat itu sholat sunat safar. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Nah kayak gitu. Kayak sholat subuh aja ya kan guys. Ustazah, oke, apakah Ustazah suami saya kerjanya serabutan. Terkadang ada tergantung enggak. Oke, sedangkan saya kerja. Terus pertanyaannya apa? Coba ditulis pertanyaannya ya. Oke, Ustazah, saya kerja di Taiwan. Zakat fitrah saya di Indonesia dititipkan ke adik saya. Jadi gini, zakat di perantauan itu jika Mbak hidup di perantauan itu sampai 30 Ramadan, artinya Mbak nggak pulang Mbak. Mbak lebih bagus zakat di perantauan Mbak. Oke, oke sampai di situ masih koma, belum selesai. Nah, tetapi ketika di tempat Mbak itu tidak ada mustahik, artinya di tempat Mbak itu tidak ada orang yang bisa menerima zakat. Semuanya orang kaya. Boleh Mbak zakat ke kampung Mbak. Atau seandainya Mbak itu merantaunya nggak di Taiwan, cuma deket-deket aja. Ya, 2 marhalah itu 82 kilo. Ketika Mbak merantaunya cuma deket-deket aja, cuma 2 marhalah saja, maka boleh zakat di kampung halaman. Tapi kalau sudah di atas 2 marhalah sekitar 80 kilo, 82 kilo ke atas, Mbak boleh zakat di tempat perantauan saja. Tapi biasanya orang-orang Taiwan tuh pasti di kampung halaman. Karena identifikasi orang fakir dan miskinnya susah. Karena pendapatan per kapita di daerah itu kan cukup Mbak. Itu masalahnya kan. Makanya banyak orang di sana yang zakatnya di perantauan. Ya kan? Nah nggak apa-apa. Jadi kalau per kapitanya itu cukup, maksudnya apa namanya? Bahasa Indonesianya per kapita penghasilannya cukup. Ustazah kalau sholat sunat baca tahiyat awal atau akhir? Di akhir tetap tahiyat akhir ya. Ustazah, sholat safar waktunya kapan? Sholat safar itu adalah sholat yang dilakukan sebelum kita berangkat. Kerjakan waktunya kapanpun, yang penting habis subuh dan habis asar jangan. Contoh, mau pergi habis subuh, sholat safarnya sebelum subuh. Mau pergi habis zuhur, sholat safarnya setelah zuhur. Itu nggak masalah. Yang penting hindarkan habis asar dan habis zuhur. Atau mau pergi habis asar, sholat safarnya sebelum asar. Ustazah, posisi baru masuk kerja, belum dapat gajian, belum punya uang. Gimana zakat saya ya? Nanti Mbak akan dianggap sebagai mustahik, Mbak diberi zakat dan ada rezeki, Mbak zakatkan kembali. Waktu puasa apakah boleh Ventolin obat asma? Asma atau nebu itu cuma sampai ke paru-paru. Sebagian mengatakan tidak batal karena dia tidak sampai ke pencernaan. Apakah menelan ludah saat puasa batal? Menelan ludah, sisa makanan, menelan dahak, ya menelan air liur, menelan darah gigi, menelan masa lalu dan ujian hidup, semua tidak membatalkan puasa. Bolehkah saya bayar fitrah suami dan anak saya? Silahkan. Mau bayar zakat fitrah satu kampung pun gak masalah, kita bayarkan zakatnya. Jika sedang menyusukan anak, tidak puasa, alasan anak sakit, gak masalah. Bisa diganti di hari lain. Paham? Ya, oke. Mbak Irma ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu ya. Ustazah, ada apa? Oke, clear ya teman-teman ya. Maaf telat ziarah ke makam anak perempuan saya. Boleh. Ustazah, tutorial ziarah.
Teman-teman ambil wudhu ya, teman-teman ambil wudhu. Lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok gitu ya. Lalu kemudian ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah nunggu mereka jawab. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ambil air, tumpahkan supaya kuburannya itu tumpahkan air di kuburan, lalu supaya dia diberikan istirahat siksa, lalu kuburannya dibersihkan dan kemudian teman-teman berdoa. Kalau melewatkan haul almarhum bapak nggak ada masalah, haul nggak wajib ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa. Ustazah, bayar zakat gaji wajibnya berapa Zah? Jika gajinya atau penghasilannya sudah setara dengan 14 juta, maka teman-teman keluarkan zakatnya 2,5%. Oke, Ustazah, kalau di musola taraweh 23 rakaat tapi cuma ikut 8 rakaat. Lalu kita pulang nih, dilanjut taubat, tahajud, witir, nggak ada masalah. Tapi pulang, jangan sholat sendiri saat orang sholat berjemaah. Contoh misalnya gini ya teman-teman ya. Misalnya gini ya. Teman-teman itu di tempatnya itu taraweh dan witirnya 23 rakaat. Teman-teman ikut 8 rakaat itu pulang. Kalau pengen sholat taubah, sholat hajat ya di rumah. Karena tidak boleh sholat sendiri saat orang sedang sholat berjemaah ya. Ziarah itu bunga dulu apa doa dulu? Bunga itu gak wajib, Mbak. Yang penting Mbak bersihkan kuburannya dan Mbak siram. Lalu kemudian Mbak berdoa. Ustazah, oke. Apakah jalan-jalan menambah rezeki? Tidak. Cuman safar atau jalan-jalan itu bisa dijadikan momentum untuk melihat orang lain. Kata baginda Nabi, kalau mau tahu aslinya orang, ya caranya adalah safar. Ya, safar. Di situ akan kita lihat dia nggak sabaran. Di situ kita lihat dia emosian. Di situ dia telat bangun subuh, kan? Di situ kita lihat dia orangnya mubazir atau tidak. Di situ kita lihatnya orangnya itu bakhil atau tidak, ya, safar, ya. Oke. Oke gitu ya guys. Oke ya, Ustazah, apa bedanya zakat, infak dan sedekah? Panjang sekali ini ya. Teman-teman kalau mau tahu lebih banyak boleh pergi ke channel YouTube aku ya. Ustazah DR Nelaluki. Di sana banyak sekali ceramahan aku tentang apa perbedaan zakat, infak, wakaf, sedekah. Semua itu akan aku bahas setelah Ramadan di ceramah-ceramah aku. Akan aku ulang lagi ya isi ceramah-ceramahnya ya. Intinya adalah zakat itu yang hukumnya wajib. Kemudian sedekah itu hukumnya sunnah dan bebas aja. Mau diserahkan ke siapapun. Kalau infak itu sesuatu kita belikan, kita kasihkan kepada benda mati atau kita kasih kepada benda mati yang dipakai banyak orang. Contoh infak AC masjid, infak sejadah masjid, infak kursi masjid dan seterusnya ya. Ustazah, saya mau zakat dikasihkan ke saudara yang ada di kota berbeda, gimana? Oke, zakat usahakan ke daerah kita dulu. Kalau di tempat kita tidak ada mustahik lagi yang berhak menerima zakat, maka kita boleh ke kota lain. Oke, saya mau tanya, kalau flek coklat puasanya batal nggak? Kalau flek coklat puasanya batal ya. Oke. Ustazah, kalau melakukan sholat taubat dilakukan di waktu apa ya? Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam ya. Ustazah, apa hukumnya makan di depan orang yang sedang berpuasa? Secara hukum tidak berdosa, cuma adabnya saja yang kena dan itu tidak lazim ya. Oke, Ustazah, apakah anak boleh membayarkan zakat orang tua? Boleh. Anak boleh bayarkan zakat orang tua boleh bayarkan zakat anak, kita pun boleh bayarkan zakat alam semesta. Ustazah, zakat itu 2,5 kilo kah per orang? Tergantung daerah masing-masing sih. Boleh ke 2,7 kilo, boleh 2,8 kilo, daerah masing-masing berbeda ya.
Oke, kalau kita membayarkan zakat siapapun itu boleh aja guys. Ya kita bayarkan zakat orang tua, kita bayarkan zakat anak, itu boleh aja guys. Nggak masalah guys, nggak masalah guys. Oke ya. Ustazah, oke kalau lagi puasa Ramadan gunting kuku boleh nggak? Boleh guys, gunting lah guys. Oke, Ustazah, oke ya, ibu menyusui dan hamil, fidyah atau kodo puasa. Selagi masih bisa kodo, Mbak kodo dulu aja Mbak. Kalau Mbak nanti udah coba kodo ternyata Mbak sakit, Mbak coba kodo ternyata Mbak pingsan, setiap Mbak coba kodo misalnya Mbak mimisan, setiap Mbak kodo misalnya Mbak pusing kepala, vertigo 7 keliling mau meninggal, maka boleh bayar fidyah. Oke, Mbak boleh bayar fidyah ya. Sabar Zah, aku kenapa? Oke, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak lebaran nggak pakai baju baru? Boleh mbak, lebaran nggak pakai baju baru nggak apa-apa. Aku tim yang tidak beli baju baru saat lebaran ya. Karena kalau beli baju saat orang baju baru kita B aja. Tapi saat kita beli baju saat orang nggak beli kita jadi gitu kan. Aku tim yang udah 10 tahun nggak beli baju lebaran karena aku menghindari keramaian. Kalau sekarang beli baju itu udah kayak demonstrasi cuy. Ya, tapi nanti kita beli baju saat orang nggak beli ya. Sama dengan aku juga bukan tim yang keluar malam minggu atau lagi liburan di hari minggu misalnya. Aku tim yang keluar saat orang kerja karena aku lebih seperti itu ya guys. Nah jadi itu pilihan aja. Cobalah beli baju baru atau enggak aja nanya aku. Seandainya aku bilang silakan beli baju, kalau nggak beli baju nanti teman-teman nggak bahagia loh. Jadi beli baju semua nanti. Ustazah, aku puasa tapi keluar flek haid dan selesai haid 2 hari. Kalau haid, coba puasa dulu. Jika haidnya itu keluar daripada 24 jam lebih, nah itu adalah bagian daripada haid. Kalau kurang dari 24 jam itu istihadah ya. Clear ya teman-teman ya. Katanya tak boleh tak pakai baju baru. Siapa bilang? Ustazah, oke, jandalan, oke, wajib bayar zakat. Ya, dia mustahik dan muzaki sekaligus ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, flek coklat di luar jadwal haid tetap batal Ustazah. Kalau di atas 24 jam batal. Makanya dijaga makannya, dijaga hormonnya biar haidnya teratur. Haid nggak teratur itu pusing, apalagi haid panjang. Haid panjang itu darah kita rendah guys ya. Nah, jadi diatur makannya dijaga. Nanti ada rezeki beli madu akasia yang aku spill itu. Itu madu untuk kayak lancar haid, kayak miom, kista, penebalan dinding rahim, kayak hipertensi, kolesterol. Ya, Ustazah, oke, katanya di sini ada madu lutut. Ada madu lutut. Bolehlah. Ya, madu osteo namanya ya, madu lutut tulang sendi ya, kayak pengapuran, saraf kejepit, itu ada ya. Kita cuma ada 2 madu yang sangat best seller yang bisa teman-teman miliki ya. Oke, siap ya. Zakat yang baik di tanggal berapa? Zakat fitrah itu paling baik di pagi hari